sudahlah. Ingat Ivan Gunawan yang sekarang tuh untuk presentasi terbarunya di tahun 2024 yang harus dicatat sama teman-teman sekarang ini bahwa tadi yang kita tonton tuh semua bahan-bahan baju-bajunya yang dia buat itu bukan hanya desainnya aja, tapi material bahannya tuh udah desainnya Igun. Dari bunga-bunganya, dari lace-nya, dari prints-nya itu semuanya udah punya Igun. Keren banget. Kenapa? Kalau yang sekarang tuh tetap kutur karena kan ini kan adalah first labelnya dari Ivan Gunawan. Adi busananya masih kuat sekali, structured, tapi very romantic, girly, romantis banget. Aduh pokoknya keren banget. Warna-warnanya juga warna-warna lembut, warna-warna pastel. Dan ini menjadi awal info buat kita semua pecinta fashion bahwa tahun depan akan menjadi tren dan ini dimulai dari presentasi fashion dari Ivan Gunawan. Cakep banget. Apalagi? Aku mau show lagi Abrakadabra tahun depan ya, seperti tahun lalu. Nanti aku undang pastinya teman-teman, jadi nanti akan ada presentasi styling juga, berkolaborasi dengan banyaknya desainer dan juga brand Indonesia. Ini sekarang, enggak, justru dia tuh lagi semangat banget untuk goes global. Dia pengen ke keliling dunia, dia pengen ke Paris Fashion Week lagi, New York Fashion Week lagi, Milan Fashion Week. Pokoknya dia mau keliling dunia untuk memamerkan kebisaannya dia sebagai fashion designer Indonesia dan kita harus dukung itu karena karya-karyanya tuh benar-benar memukau dan sudah tidak bisa lagi dieceh-ecehin, udah nggak bisa dibercandain karena memang benar-benar punya kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional. Pensiun atau udah berhenti di entertain tapi fokus sama passionnya gimana? Ya doain aja dia berhenti dari entertain biar dibaginya ke gue ya. Enggak sih. Kayaknya kalau Igun itu kan dilahirkan multi talented ya. Dan kita harus hargai itu. Dan kecintaannya Igun untuk di dalam dunia entertainment juga sangat tulus. Tapi dia juga dilahirkan untuk jadi fashion designer. Jadi orang-orang kreatif seperti Igun, seperti kita gitu ya, itu memang gak pernah berhenti untuk bisa menuangkan karya. Jadi ya didukung aja, didoain supaya karya-karyanya Ivan Gunawan bukan hanya bisa buat kita nikmati, tapi dunia bisa nikmati. Kata siapa? Masa? Beneran Gun? Mau rehat? Ya gimana? Oh biar fokus. Dia mau taruh mahkotanya ke gue sih katanya. Melanjuti enggak sih? Aku rasa sih kayaknya enggak ya. Didoain aja mudah-mudahan dia bisa menyeimbangi semuanya. Karena how to balance itu yang susah kan. Terus? Kamera dong. Gak apa-apa, kalau dibilang mirip aku sama Igun kan semuanya sebenarnya seharusnya sudah tahu kalau aku bersahabat sama Igun sudah 20 tahun. Jadi kita tuh bukan cuma bersahabat, kita berjuang sama-sama. Dan juga mungkin gak banyak yang tahu kalau di belakang ini kan kita seperti keluarga. Kalau Igun tuh suka nanyain, kalau dia buat karya juga suka komunikasi sama aku. Begitupun sebaliknya. Jadi kita memang kayak saudara, kayak teman. Jadi gak ada yang gak apa-apa kalau mereka semuanya menganggap bahwa kok aku mirip-miripin kayak Igun ataupun sebaliknya nggak jadi masalah. Senang-senang aja karena kita saudara. Gitu. Operasi itu udah harus kesana lagi nggak sih? Enggak. Jangan didoain gitu. Mudah-mudahan nggak usah balik lagi, nggak usah operasi lagi. Hidung ini sudah cukup 2 kali, jadi nggak usah lagi ada balik lagi untuk buat hidung gitu. Kalau mau ya facelift lah nanti. Sudah puas dengan hasil hidung seperti Sampai dengan sekarang bersyukur puas, tapi kan katanya dokter 1,5 tahun hasil paling maksimal kita bisa lihat. Kalau sekarang ini mungkin masih bengkak, karena ini masih sebulan. Tapi untuk gimana ada masalah di hidung sekarang gimana? Udah enak banget, bersyukur alhamdulillah aku udah bisa
bernafas dengan baik dan sudah bisa merasakan oksigen dunia ini sangat luar biasa. Sudah sehat kembali, oksigen ke otak juga udah mulai normal lagi, jadi udah bisa berkarya dan berpikir dan fokus. Kalau dulu kan kayak gimana Pak? Mampet kan, karena kan hidung aku yang sebelah sini tuh apa ya, apa sih namanya, tulang hidungnya tuh bengkok ke kanan, jadi tertutup. Sekarang udah dibor, udah dipahat, jadi udah kebuka. Jadi kalau napas tuh agak susah. Susah, memang susah. Nafas sebelah kanannya hampir tidak bisa nafas, sebelah kiri pakainya. Tapi sekarang udah bisa, karena udah dibor sama dokternya, udah dipahat, jadi udah bisa, udara udah bisa naik turun seperti normal. Tadi ada keinginan untuk facelift. Iya, tahun depan lagi, ntar ya. Mudah-mudahan, nggak tahu lah, kita lihat nanti kalau traumanya sudah selesai dari Korea kemarin. Kalau misalnya memang mau melakukan facelift, dokternya juga sudah menyanggupi. Maunya middle facelift, udah agak turun kayaknya. Enggak. Kalau ini karena memang, karena ngerasa kok kayaknya, kan aku kan tahun ini Desember 43 ya. Nggak tahu lah ya. Aku sih bilang sama dokternya tunggu ya mungkin 45 tahun gitu. Nggak tahu, tapi kalau tahun depan udah siap ya aku mau. Ada trauma kan dari Apa? kemarin ke Korea? Oh ya, karena kan kalau operasi nggak gampang nggak. Bukan masalah uang dan waktu juga, tapi masalah kita nahan takut. Oh bukan sakit enggak, karena kita kan pastinya disedasi atau dibius. Tapi nahannya itu kan kalau dibersihin, kalau dibuka segala macam, kan kita juga bagaimanapun juga ada rasa takutnya. Walaupun tidak sakit, tapi kan kita nahan gitu. Nah itu yang membuat trauma pada akhirnya kalau kita mikir mau nggak ya dioperasi lagi gitu. Nah kalau saya mau operasi lagi, saya sudah tidak melakukan hidung, tapi saya berpikir kayaknya boleh lah ya kalau untuk facelift nanti kalau sudah 45 tahun. Sebenarnya Kan facelift seperti yang dilakukan sama Bu Titi DJ, sama Dewi Gita, sama Denada, mereka melakukan hal yang sama. Tapi kan lihat sang ratu diva Titi DJ jadinya wah kenceng, muda banget gitu. Ya mau untuk apa kegunaannya, ya untuk kelihatan lebih muda lagi, kulitnya lebih muda lagi, ini kan lebih budget sehat lagi. fantastik. Untuk apa? Nggak tahu, belum ngomongin kalau masalah facelift, belum ngomongin. Nah itu bisa tanya sama Bu Titi berapa tuh biaya. Berarti sekarang nabung terus kerja buat facelift? Enggak banget direncanain sih Mbak. Kalau ada kesempatan, kalau memang ada uangnya jalan, kalau enggak dipaksakan juga. Gitu. Ya, terima kasih. Thank you. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga semuanya suka dengan koleksinya. It's one of my romantic collection. Penggarapan yang sangat singkat waktunya, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Thank you buat Jakarta Fashion Week. Kak, Cia juga lagi di bisnis. Iya, aku besok subuh nih ke Vietnam. Mau menjemput mahkotaku, insya Allah menjadi milik. Apapun hasilnya yang Tuhan titipkan, Tuhan berikan, aku terima dengan lapang dada. Kak, kemarin ada kejadian gak enak, buka matanya baunya kenapa Kak? Iya, aku tuh ternyata alergi sama anjing, sama bulu anjing. Jadi pas kemarin lagi gatel, aku garuk juga gitu. Jadi makanya alhamdulillah sekarang udah balik. Kak, boleh komentarin ini nggak, dibilang matanya mirip. Daan, kalau nggak punya uang kan rata-rata murung di rumah, mukanya pada kucel, dekil gitu kan. Nah kalau tuh dia pada nunduk tuh kan. Nah jadi ya udah, namanya juga selebriti, mega bintang, mau apa lagi gitu kan. Gitu. Kak, terakhir benar desain baju pernikahannya Adiba Umi. Bener, insya Allah Desember meritnya, mumpung diingetin aku masih ngegarap bajunya. Ya, thank you. Ayo Bang, yuk.